Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Raplesia Jatimamur Pondok Gede dalam rangka mengikuti kajian Sabtu subuh yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Imam Abdul Rahman, membahas tentang adab dan akhlak. Lebih khusus pada sesi ini yaitu cara-cara menghadapi kesalahan yang kita lakukan, bagaimana penyelesaiannya. Demikian para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana lihadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadihi fahadahum sawa'as sabil. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa dharul fawahish wa alamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Karena nikmat sehat ini adalah nikmat utama yang bisa menjadikan kita terus beriman, berislam, beribadah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Maka teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur itu. Tapi bersyukur juga dari hati kita. Kuatkan akidah kita. Keimanan kita itu bersyukur, kita menguatkan iman dan takwa kita. Dan juga kita menjalankan perintah Allah, ketaatan demi ketaatan setiap hari, itu bentuk syukur kita. Maka teruslah kita berbuat baik, apapun yang kita lakukan, dari bangun tidur, beraktivitas, bekerja, itu semuanya harus mengandung nilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita salat dan salam terus kita haturkan kepada Khatimul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban, tanggal 2 Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahi kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian tibakan kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rajab telah kita lewati. Semoga betul-betul kita mendapat keberkahan. Karena doa ini jangan hanya sebatas doa yang terucap dari lisan kita, Pak. Jadikan doa ini sebuah energi agar aktivitas dan usaha-usaha kita setiap hari memang cenderung kepada doa yang kita minta. Banyak orang berdoa tapi tidak usaha misalkan. Abath, sia-sia. Karena Allah jelas sampaikan wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Manusia itu, kata Allah, bagaimana usahanya. Dan usaha itulah yang Allah lihat. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan. Berkah itu dalam agama kita adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka di bulan Rajab kita bertambah kebaikan, di bulan Sya'ban lebih lagi bertambah kebaikan, di bulan Ramadan kita nanti semoga sehat semua, ditibakan oleh Allah ke bulan Ramadan, kita sudah lebih mantap melakukan puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah syahruz zara. Bulan Rajab bulan menanam, kata Ibnu Rajab. Sya'ban bulan menyiram.
memupuk. Ramadan bulan hasaduz zara'. Hasaduz zara' memanen. Maksudnya apa? Jadi kita mau puasa itu ada pemanasannya di bulan Rajab. Ya. Mulai kita kuatkan sholat kita, jamaahnya, rawatibnya, sunnah-sunnahnya, duha, kemudian tahajudnya, Senin Kamisnya, mulai. Alhamdulillah kalau kita sudah terbiasa, alhamdulillah. Tambah di bulan Sya'ban, pupuk lagi, terus kuatkan. Di bulan Ramadan kita bahagia menyambut bulan Ramadan. Masya Allah, ini syahrul ibadah. Karena betapa banyak umat muslim ini ketika bulan Ramadan bukan bahagia, puasa. Gitu. Bukan bahagia. Kenapa nggak bahagia? Merasa beban. Karena puasa ini ibadah yang berat. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, hawa nafsu, belum kalau kerja, kerja. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka di bulan Sya'ban ini mari kita terus memupuk, terus memperkuat ibadah kita. Usikum binafsi wa bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tema kita pada pagi hari ini tentang adab dan akhlak. Tema umumnya adab dan akhlak, tapi khususnya kita akan sedikit mengkaji bagaimana, jadi kalau bahasa Arabnya itu al-asalib an-nabawiyah fi muamalatil akhta'. Cara-cara Nabi menghadapi kesalahan di sekitar kita. Jadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW, pasti ada sahabat-sahabat yang berbuat salah. Karena mau tidak mau manusia itu adalah makhluk sosial. Al-insanu, ada ungkapan al-insanu madaniyun bit-tab'i. Al-insan yahtaj ila musa'adatil ghair. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian, Pak. Maka kalau masih ada di antara kita yang ego, segera muhasabah. Karena nggak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karenanya kita masa ego gitu. Masa iya kita ego, sementara kita kalau Allah cabut nyawanya nggak bisa kita gali kuburan sendiri, masuk kuburan sendiri, gitu kan? Maka al-insanu madaniyun bitaba'. Manusia itu makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karenanya ada adab. Nah, dalam bersosial, dalam berinteraksi, kita akan menemukan kesalahan-kesalahan, baik dalam diri kita, dengan teman kita, kolega, sahabat, kawan, dan seterusnya. Di jamaah mungkin ada sesuatu yang bagi kita salah, keliru. Nah, Rasulullah memiliki sikap-sikap seperti itu ketika melihat para sahabatnya ada yang salah. Apa asalib cara-cara Rasulullah ketika melihat kesalahan itu? Nah, itulah mungkin yang akan kita bahas. InsyaAllah ringkas. Semoga waktunya sampai syuruk cukup. Ya. InsyaAllah. Pertama, ini langsung. Al-musara'atu ila tashihil khata' wa adamu ihmalihi. Jadi, ketika kita melihat kesalahan, Nabi Muhammad SAW yusari ila tashih, segera segera memperbaiki. Wa adamu ihmalihi, jangan diundur-undur, ntar aja, nanti, segera. Ini kita terapkan dari ruang lingkup yang terkecil dulu, Pak. Contoh di keluarga. Nah, ya. Kita punya keluarga, bapak-bapak, kepala keluarga, ibu-ibu sebagai madrasah al-ula gitu ya. Sekolah pertama bagi anak-anak kita. Ketika ada kesalahan dari anak kita, itu langsung diperbaiki, jangan entar.
Contoh ngajarin anak kita sholat. Ntar hadisnya umur 7 tahun. Betul. Tapi nggak salah. Kita mulai dari semenjak dini aja. Oh ntar belum 10 tahun baru kita suruh sholat misalkan. Banyak hal. Nah, masing-masing kita punya masalah masing-masing. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan al-musara'ah ila tashihil khata' wa adami ihmali. Jangan remehkan. Segera, Pak. Ada satu cerita yang berjudul At-Tahawun. At-Tahawun artinya ihmal, peremehan. Di mana diungkapkan, ini cerita umum, Pak ya. Ada rayap dudah di sebuah perahu. Karena nelayannya meremehkan, maka rayapnya membesar, perahu karam, tenggelam. Nah, singkatnya seperti cerita. Kalau kita hayati dalam kehidupan kita, sesuatu yang kecil tidak langsung kita perbaiki, lama-lama membekas dan sulit diatur. Oleh karena ketika kita punya anak, udah gede nih, udah dewasa, udah baligh, diomongin susah, diatur susah. Yang pertama kali muhasabah kita, Pak, orang tua. Jangan-jangan waktu kecil banyak membiarkan, tidak langsung mengislah, memperbaiki. Kada. Jadi pertama adalah bersegera. Cara kita menghadapi kesalahan orang, segera kita perbaiki. Jangan nanti-nanti, khususnya kita mulai ruang lingkup terkecil dulu, keluarga. Baru kalau kita sudah nanti Allah berikan kuasa, misalkan Pak RT jadi Pak RW, Pak Lurah, jadi pemimpin-pemimpin di masyarakat, harus segera. Kemudian berikutnya yang kedua, mu'alajatul khata' bibayanil hukm. Untuk memperbaiki kesalahan orang lain, ketika ada orang lain salah, jelaskan hukumnya, apalagi dalam Islam. Ini ada riwayat dalam hadis, hadisnya sahih. An Jarhad radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bihi. Suatu ketika ada seorang sahabat dari ahli Madinah, di kota Madinah, namanya Jarhad. Pada saat itu Rasulullah lewat depan Jarhad, berjalan. Jarhad sedang kashifun an fakhidhihi. Dia pakai celana pendek, Pak. Sementara Jarhad sudah Islam ya, sudah Muslim. Celana pendek artinya pahanya, fakhid itu pahanya kelihatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghatti fakhidhaka." Langsung ketika ketemu Jarhad, tutup paha kamu. Langsung ditegur saat itu. Karena kenapa? Dia sebutkan hukumnya. Apa hukumnya? Fa innaha minal aurah lirrijal. Paha itu adalah auratnya laki-laki. Maka tutup. Artinya pada saat itu Nabi Muhammad melihat Jarhad, oh ya, dia kelihatan pahanya. Sementara ada seorang Islam, sudah baligh, sudah dewasa, Jarhad itu, akhirnya Nabi Muhammad tegur, tutup aurat, karena ini aurat. Pada saat itu Jarhad mengerti, oh, ternyata paha adalah aurat. Memang pada saat itu kan Islam masih awal muncul, dakwah Nabi terus menyampaikan. Hal-hal yang kurang selalu disampaikan. Nah, jadi yang kedua adalah bagaimana kita langsung menjelaskan hukumnya. Karena kita mau bulan puasa, suatu ketika saya punya pengalaman, ada sama jamaah subuh ini di masjid yang lain bertanya, Ustadz, saya seorang kurir. Ketika bulan puasa masih mengantar barang. Apalagi ketika panas. Masya Allah, nggak kuat puasa. Nggak kuat. Bagaimana solusinya? Boleh nggak saya nggak puasa?
Satu sisi puasa wajib, satu sisi mencari nafkah juga wajib untuk orang tua, untuk istri dan anak. Juga untuk orang tua kalau orang tua masih ada. Bagaimana kira-kira kita mensikapi masalah seperti ini? Pertama, kita sampaikan bahwa puasa itu adalah rukun Islam. Kalau kita pakai silogisme kias, kita pakai kias, harus seperti ini. Tukang kurir, ya kan, adalah muslim. Muslim wajib puasa. Hasilnya berarti kurir wajib puasa. Tukang kurir muslim. Muslim wajib cari nafkah. Berarti tukang kurir wajib cari nafkah. Sama-sama wajib cari nafkah. Pertanyaan berikutnya, apakah cari nafkah masuk bagian dari rukun daripada arkanul Islam? Artinya yang kita dahulukan tetap puasa, abang kurir. Terus saya tanya, abang kurir dalam satu hari bisa nggak ngantar dari sore sampai malam? Bisa, Ustaz. Nah, kalau gitu antar sore dan malam. Nggak apa-apa, nggak taraweh. Tarawehnya sunnah. Puasanya yang wajib. Sehingga Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal ini terjadi. Maka ketika kita melihat kesalahan di sekitar kita, sampaikan hukumnya kalau kita memahaminya. Kalau tidak memahaminya, fas'alu ahla dzikr. Tanya kepada yang faham. Karena di dunia ini semuanya ada ahlinya. Ahli ekonomi tanya kepada ahli ekonomi. Ahli pemerintah tanya kepada ahli pemerintah tentang ilmu kepemerintahan. Ahli apa lagi? Perdagangan, ahli politik, semuanya ada ahlinya. Maka kita harus sampaikan kepada ahlinya, ahli kesehatan, ahli kesehatan. Itu contoh dalam riwayat dari Jarhad, ya. Ketika itu membuka pahanya. Berikutnya, cara berikutnya yang ketiga, mu'alajatul khata' bil mau'izah wa tikrarut takhwif. Yaitu memperbaiki kesalahan dengan mau'izah, dengan nasihat, dan mengulang-ulang akan takutnya kepada Allah. Hati-hati, hati-hati, nanti akan diazab sama Allah. Hati-hati kalau Allah marah. Nah itu, diulang-ulang. Ada contoh juga dalam riwayat ini yang diriwayatkan oleh Muslim an Abi Mas'ud Al-Badri qala kuntu atribu gulaman li bis-saut. Jadi Abi Mas'ud waktu itu memukul seorang budaknya. Seorang budak disiksa gitu, dipukul. Kemudian fasami'tu sautan, kata Abi Mas'ud, saya mendengar suara dari belakang saya. I'lam ya Aba Mas'ud. Ada suara berulang-ulang. Ternyata suara itu adalah suara siapa? Suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali, hati-hati Abi Mas'ud, jangan kasar kepada manusia, itu hamba Allah. Itu 3 kali terulang. Ketika Nabi Mas'ud mendengar, oh ternyata yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menasihati seperti ini. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasaqata min yadi as-saut min haibatihi faqala i'lam Aba Mas'ud anna Allah aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam. Ketahuilah Aba Mas'ud, Allah itu lebih berhak kepada hamba ini. Mau dia sukseskan, mau dia hinakan, Allah yang lebih berhak, bukan kamu sebagai majikannya. Dari semenjak itu Aba Mas'ud kemudian berjanji, la atribu mamlukan ba'dah, tidak akan memukul hamba atau budak setelah Nabi Muhammad nasihati itu. Ya. Kemudian fakultu,
Kata Abi Mas'ud ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah." Faqala, "Amma law lam taf'al lalafahatkan nar aw lamasatkan nar." Dia bebas ya Allah, tidak akan ya Rasulullah, dia akan saya bebaskan, tidak akan pernah saya siksa lagi. Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya, harus. Kalau kamu tidak lakukan, maka api neraka akan melahap kamu." Artinya Nabi Muhammad melarang memukul orang, hatta budaknya yang dia bayar pada saat itu. Tapi Nabi Muhammad menakuti dia dengan neraka, mengancam, kalau kita kasar sama orang, neraka akan melahapkan kamu nanti kelak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dalam Sahih Muslim, nanti bisa juga dicek. Kemudian berikutnya, ini banyak cara Nabi, nanti mungkin ada yang bisa kita terapkan. Izharur rahmah bil mukhti. Apa itu? Mendahulukan rahmat kepada yang berbuat salah. Rahmat itu kan artinya kasih sayang, menyayangi yang berbuat salah. Selama yang berbuat salah itu punya jiwa untuk tobat. Ya. Tapi di zaman sekarang ada kan, kalau orang berbuat salah didiemin, ngelunjak gitu ya. Nah, kalau ini Nabi Muhammad diberi rahmat, dia sayangi, dia ayom gitu ya. Mengayomi yang membuat salah itu ketika dia benar-benar mau berubah. Mau berubah. Tapi kalau nggak mau berubah, ya nanti ada lagi di sini. Ini yang khusus yang mau berubah. Dia kayaknya menyesal, membuat salah itu menyesal, dia akan taubat. Maka berilah kasih sayang kepada orang tersebut yang berbuat salah itu. Ada riwayatnya juga. Suatu ketika, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu julus indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun." Ketika Ibnu Abbas duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki. Ja'a rajulun faqala, laki-laki tadi berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, aku hina, katanya. Tiba-tiba dia ngaku kesalahan. Aku hina ya Allah, ya Rasulullah. Halaktu, binasa. Aku binasa. Rasulullah tiba-tiba datang kok bilang aku binasa. Halaktu. Apa Rasulullah jawab? Malaka. Ada apa dengan kamu? Kata Rasulullah. Qala waqa'tu ala imraati wa ana shaim. Saya menggauli istri saya dan saya sedang puasa. Kena kafarat ya. Makanya saya binasa ya Rasul. Dia ngaku merasa dosa. Karena ia puasa, sedang puasa tapi menggauli istrinya di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Ditanya, apakah kamu punya budak yang bisa kamu merdekakan? Hal tajidu raqabatan ta'tikuha? Kata Rasulullah, punya budak yang bisa kamu merdekakan enggak? Kata laki-laki tadi, qala la, enggak punya. Oke, ditanya lagi oleh Rasulullah, fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Bisa puasa 2 bulan kifarat tapi berturut-turut karena ia telah melanggar puasa Ramadan kemudian menggauli istrinya, maka kifaratnya 2 bulan berturut-turut puasa. Mampu? Yang laki-laki tadi menjawab, enggak mampu Rasulullah. Masih jawab enggak mampu, enggak punya budak, puasa enggak mampu 2 bulan. Qala, tanya lagi, apakah kamu bisa hal tajidu it'ama sittina miskinan? Bisa memberikan makan 60 orang miskin? Orang laki-laki tadi menjawab, la ya Rasulullah. Tidak lagi. Gitu ya. Kemudian famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya, punya budak bisa bebasin enggak? Enggak bisa. Puasa 2 bulan kuat enggak? Enggak kuat Rasulullah gitu. Tapi dia mau berubah, mau taubat. Bisa memberi makan 60 orang miskin? Enggak bisa ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah merenung, diam, makatha, diam, sembari mungkin berdoa kepada Allah.
Apa yang terjadi? Fabainama nahnu ala dzalika atan nabi, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar sejenak, datang kembali dengan keringat, membawa apa? Membawa kurma. Dia berikan kepada tadi orang yang menggauli istrinya saat puasa, ini kurma, saya berikan kepada kamu, saya hibahkan, karena ini jadi sudah milik kamu, silahkan tasaddaq bihi, sedekahkan semampu kamu dengan kurma ini. Masya Allah. Nah, ini cara Nabi gitu loh. Ya, ketika menghadapi sahabatnya yang salah, berbuat salah, dibantu ala rahmah. Ya, kalau kita tanah dipakai dikit aja, misalkan buat orang udah marahnya kan Pak ya, kira-kira gimana? Ya, tanah kita misalkan kena dikit, wah langsung marahnya, emosinya dan seterusnya. Tentu kita manusia biasa karena kita bukan Nabi, tapi setidaknya sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita bisa melatih dan mengikuti sikap-sikap Nabi seperti ini. Baik, ini contoh ya, insyaallah. Berikutnya, nah, ini contoh yang lain. Apa itu? Ada mutasarru fit takhti'ah. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Itu Nabi Muhammad SAW. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Nah, cara seperti ini juga ada cerita. Jadi ini banyak riwayat. Nah, saya nggak usah bacakan bahasa Arabnya atau hadisnya. Yang ceritanya seperti ini karena panjang. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab, sahabat Nabi, khalifah setelah Abu Bakar, Umar, mendengarkan sahabat yang lain yang bernama Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan. Membaca surat Al-Furqan. Yang didengar oleh Umar sepertinya tidak pernah didengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah membacakan surat Al-Furqan kepada Umar. Kok beda? Hampir-hampir Umar kan orangnya tegas. Ingin marah kepada Hisham. Kamu ini ngerubah-ngerubah Al-Quran gitu. Udah marah tuh yang namanya Khalifah Umar. Tapi dia tahan. Ketika dia tahan, setelah dia selesai baca ayat itu, Hisham ditarik oleh Umar. Sini Hisham. Kamu baca kok seperti itu? Rasulullah tidak pernah baca di depan saya ayat dan surat yang sama seperti itu. Terus kata Hisham, mari kita ke Rasulullah, ngadu dua-duanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata apa nasihat Rasulullah saat itu? Ada satu ayat atau kata yaitu unzilat. Kata-kata unzilat. Yang satu kalau unzilat itu kalau kita tulis dalam bahasa Arab itu ada anzalta, ada unzilat. Jadi hanya beda pengucapan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat artinya diturunkan, anzalta engkau ya Allah menurunkan. Secara maksud sama dan yang benar adalah unzilat dibenarkan, tapi semua maknanya sama. Jadi tidak langsung menyalahkan, iya kamu salah. Menyalahkan Hisham, yang salah betul Hisham ternyata, tapi Rasulullah tidak menyalahkan, tapi maknanya betul, cuma itu salah dan Umar tidak usah marah. Masya Allah. Nah, ini cara kita dalam kehidupan kita sehari-hari kan menemukan seperti itu. Ada kesalahan-kesalahan di sekitar kita, apakah kesalahan-kesalahan itu langsung kita judge, salah kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik, sehingga kita jangan mudah-mudah terpancing emosi dan langsung menyalahkan orang terseruk gitu ya. Herannya juga kita manusia seperti kita ini, ya tentunya yang banyak dosa tidak seperti Nabi Muhammad ya, tapi kita terus belajar. Apa itu? Kadang-kala kita dengar mulut orang lain berbicara kepada kita, kita langsung ikut kesal. Bapak, Ibu bisa rasakan. Ada orang si A cerita kepada kita tentang si B. Si A memburukkan si B, memburuk-burukkan si B.
ngomongin ke kita, si B gini gini gini, bahkan si B katanya kesel sama kamu, bla 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 gitu, dalam kehidupan apapun lah masalahnya. Kita nggak dengar langsung kita ikut emosi. Oh ya, gitu kan? Kalau kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Syafi'i, ulama madhab, kalau ada orang seperti si A tadi menyampaikan keburukan si B dan mengatakan bahwasanya si B tidak suka sama saya, berarti Imam Syafi'i sebenarnya yang buruk adalah si A. Gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Si A ngadu-ngadu tentang si B, ngomongin B nggak suka sama saya misalkan, dia nggak suka sama kamu gini-gini. Berarti yang buruk akhlaknya menurut Imam Syafi'i adalah si A. Karena kita nggak bisa ngeliat langsung, nggak dengar langsung. Laisal khabar kal mu'ayanah. Kabar itu bukan seperti mestinya kadangkala. Orang kadangkala lebih-lebihkan kabar-kabar itu. Maka kita harus juga berhati-hati dengan kabar, apalagi sekarang dunia medsos seperti ini kan. Masya Allah, kadangkala informasi-informasi kalau kita tidak bisa saring, ya kita tersulut emosi kita. Makanya sabar, syukur dan sabar dalam keimanan kita. Baik, kemudian berikutnya, al-hudu fit ta'amul ma'al mukhti. Ketika ada orang yang salah, kita harus hudu, tenang menyikapinya. Tadi, jangan ego, jangan emosi, tenang. Ini juga ada riwayat yang cukup mengesalkan kalau kita baca riwayat ini pada zaman itu ya. Jadi, suatu ketika, ini tenangnya Nabi ketika melihat orang yang salah. Ya. Suatu ketika ada A'rabi. A'rabi itu adalah orang Badui di Arab sana. Yang orang kampung Arabnya itu A'rabi namanya. Orang Badui. Suatu ketika datang ke masjid. Orang Badui ini orang kampung yang belum berislam. Datang ke masjid. Apa yang orang Badui lakukan di masjid? Bala fil masjid. Bala ya bulu. Artinya kencing di masjid. Orang Badui ini, saking nggak pahamnya dia. Ya. Ya bul fil masjid. Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah yang ada pada saat itu langsung naik pitam. Emosi. Mau pegang tuh, tangkap si Badui kencing sembarangan di masjid tempat sholat kita. Para sahabat saat itu langsung emosi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazrimuhu, da'uhu. Sudah, jangan kejar, jangan tangkap, tinggalkan aja. Biarkan. Disuruh biarkan oleh Rasulullah. Akhirnya para sahabatnya ya ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hatta balah, sampai dia kencingnya selesai. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Kemudian Rasulullah yang memanggilnya, orang Badui tadi. Ya fulan, ta'al. Ya, orang Badui dipanggil. Datang orang Badui tadi. Rasulullah hanya menasihati seperti ini. Inna hadzal masjid la tasluh li syai'in min hadzal baul walal qadar. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Nasihatnya dengan lembut dan santun. Masjid ini bukan untuk buang air kecil, apalagi tadi qadar, kotoran-kotoran yang lain. Akan tetapi masjid ini adalah untuk zikrullah, salat dan qiraatul Quran. Qala fa'amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin min ma fashannahu alaihi. Kemudian Rasulullah memanggil salah satu sahabatnya, sini ambilkan gayung, ambilkan ember, dibasuhi, dibantu. Sehingga dia bersih, kemudian setelah itu orang Badui tadi belajar Islam. Tuh. Malah dibantu di apa namanya? Ya dibersihkan, dibantu bersihkan. Masjid dibersihkan, badan dia dibantu dibersihkan, disampaikan. Kan Badui ya, Badui itu kalau kita bayangkan orang kampung, orang yang tidak paham
tidak berperadaban lah pada saat itu kira-kira. Jadi ini ketenangan Rasulullah ketika ada kesalahan. Hudu, bahasa Arabnya itu hudu, tenang ketika melihat kesalahan orang. Ya. Kalau di kita kira-kira silahkan Bapak sendiri jawantahkan ke kehidupan sehari-hari dan kehidupan sosial kita. Ada nggak yang demikian kira-kira? Tapi kan insya Allah nggak sampai kencing di masjid, orang sekarang sudah paham semua, gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya, menjelaskan bahaya kesalahan. Ini cara Nabi Muhammad SAW. Cara berikutnya adalah bayan mudirratul khata'. Jadi menjelaskan bahwa kesalahan ini adalah bahaya, membahayakan, itu dijelaskan. Ya, ini juga ada cerita, ada riwayat dari Muslim bahwasanya ada seseorang yang pakaiannya itu terbang, rida itu yang dililitkan di kepala, atau kalau kita yang jadikan kita surban, itu terbang kena angin yang kencang pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Kemudian yang tadi terbang ridanya itu, ya, kalau bahasa kita itu misu-misu gitu Pak. Ya, misu-misu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya itu, nah gitu ya. Ya, memaki-maki, bahkan melaknat angin tadi. Angin, kalau bahasa anak zaman sekarang kan kasar gitu. Wah, angin apalah bla 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 gitu ya, nggak perlu saya sebutkan karena ada live kan. Dia jadi bahasa maki-maki, memaki-maki angin. Nah, itu kan sering terjadi kepada kita dan anak-anak kita. Kesandung misalkan, maki-maki, kita marah. Bukan malah astagfirullah gitu kan, maki-maki. Nah, ini terjadi pada zaman Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan, la tal'anha, jangan memaki-maki angin. Karena angin itu bisa menyebabkan kita itu nikmat, kalau kegerahan, ditiup angin, bisa menyebabkan angin juga bahaya. Karena angin diciptakan oleh Allah. Jadi angin pada suatu saat bisa menjadi nikmat, tapi pada suatu saat angin juga akan bisa menjadi musibah. Ketika Allah menginginkan angin menjadi musibah bagi manusia. Maka la tal'an katanya, jangan laknat angin itu, jangan maki-maki angin. Karena ciptaan Allah yang bisa Allah jadikan apapun. Ya, maka masya Allah kan, kalau ada angin topan segala macam ditiup angin, nauzubillah, gitu kan. Makanya kita jangan melaknat atau memaki-maki yang membahayakan. Nah, ini isyarat dari Nabi Muhammad SAW. Langsung sebutkan, kalau ada orang yang berbuat salah, sebutkan bahaya dari kesalahan itu. Apa bahayanya? Oh, jangan ini, disebutkan. Di hati, berbahaya. Jangan nak, anak-anak kita, hati-hati nak, bahaya. Diingatkan. Gitu ya. Baik. Ini cara berikutnya. Sudah yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi juga menegur orang yang berlebihan memuji. Nah, ini memuji berlebihan di sini bagi Nabi Muhammad SAW adalah kesalahan. Diriwayatkan lil Bukhari an Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fi madhihi. Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang laki-laki memuji berlebihan. Langsung Nabi Muhammad tegur. Faqala ahlaktum. Kata Nabi Muhammad kepada laki-laki tadi, kamu membinasakan dia, menghancurkan dia. Kok bisa? Saya kan memuji ya Rasulullah. Gitu ya. Karena pujian yang berlebihan akan menjadikan tadi fi ghurur, sombong. Dia akan merasa lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini hati-hati juga. Kita secukupnya aja kalau kita memuji, jazakumullah khairan, semoga Allah berikan kamu pahala. Itu kita memuji orang, syukran, masya Allah. Gak usah mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan dalam memuji, secukupnya. Gitu ya. Karena Rasulullah larang kita memuji berlebih-lebihan. Seperti kasus ini. Ya, ada yang memuji berlebih-lebihan, Rasul langsung tegur,
Ketika kita memuji berlebih-lebihan dalam memuji, berarti kita membinasakan yang dipuji. Gitu, kata Rasulullah. Ya. Kita membinasakan yang dipuji, jadi menghancurkan yang dipuji. Karena yang dipuji dia merasa sombong, langsung hatinya mungkin besar dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kata Rasulullah, jangan terlalu berlebihan dalam memuji. Kemudian, ini insyaallah yang terakhir. Setelah itu kita bisa sharing dan tanya jawab. Ta'limul mukhti amalian. Kalau ada yang salah, jangan hanya ditegur. Tadi kan sudah ditegur, diingatkan, tapi langsung ajarkan bagaimana yang benar. Gitu ya. Ya, kita ini bapak-bapak kita misalkan nyuruh anak kita sedang sekolah dan dia sekolah di sekolahan yang ada tahfidnya misalkan. Kita nyuruh, ayo murojaah, hafalan kamu hafalin itu juz berapa, sementara kita nggak ngafalin juga. Nyuruh anak sholat, ayo kamu sholat, kita santai-santai di rumah, nyuruh doang gitu. Nah itu juga tidak baik, karena nanti akan dampaknya dan efeknya kepada anak-anak kita bukan mendidik, malah anak kita akan memprotes, mengkritik kita. Sementara Nabi di sini juga sama, mengajarkan orang yang salah itu dengan praktek langsung. Gitu ya. Dalam riwayat ini ketika itu Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat Jabir, diperintahkan oleh Rasulullah, tawaddu, wudu, ya Aba Jabir. Kemudian ketika wudu, Jabir itu mengawali wudunya dengan berkumur-kumur dengan mulutnya. Kemudian Nabi Muhammad sampaikan, kan berkumur-kumur bukan rukun ya, tapi awal permulaan Nabi Muhammad langsung, ya Jabir, lihat saya. Jadi diawali dengan mencuci tangannya dulu, bersihkan hidung, mulut, baru mulai wudu. Jadi mulai dari tangan, karena tangan ini kan yang untuk menadahkan air. Harus bersih tangan, sehingga tangan kita harus dibersihkan terlebih dahulu di air. Artinya Nabi Muhammad SAW mempraktekkan ketika menyuruh. Tidak hanya menyuruh secara lisan, bapak-bapak, ibu-ibu. Sama kita ketika menyuruh anak-anak kita, saudara kita, siapapun, kita juga mempraktekkan. La taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kabura maqtan 'indallah. Dosa besar di hadapan Allah ketika kita mengucapkan yang tidak kita lakukan. Ya. Jadi sebisa mungkin, termasuk para ustadz yang ceramah-ceramah, mungkin pintar berlogika, berretorika, tapi harus bisa melakukan. Jangan disampaikan kalau kita belum melakukan. Kira-kira gitu ya. Tapi tentunya sekali lagi, ini adalah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi sebisa mungkin mengikuti yang kita mampu. Karena ada ayat lain yang Allah sampaikan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kamu. Tapi semampu ini bukan berarti semaunya. Semampu ini sudah tahapan maksimal kita berupaya, gitu. Jangan mengartikan semampunya itu semaunya. Tapi sampai maksimal kita upayakan, nah itulah batas kemampuan saya. Baca Al-Quran, bapak-bapak misalkan ada yang baca Al-Quran masih pelan, nggak bisa cepat. Saya nggak bisa ngejar 1 juz 1 hari, semampunya. Yang penting udah usaha mau baca, gitu. Yang salah itu yang memudahkan semaunya, mau baca nggak mau ya udah. Nah itu yang keliru seperti itu. Ini saja dulu, insyaallah kita sudah syuruk. Jazakumullah khairan. Silahkan jika ada yang bertanya, ada waktu kurang lebih 5-10 menit. Jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.